Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjuangan seorang gadis muda bernama Aisyah, yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan, namun bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Dalam perjalanan yang penuh dengan kesulitan dan harapan, Aisyah membuat sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana ia menghadapi tantangan dan rintangan yang datang, serta keputusan apa yang ia buat, akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang tak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sebuah desa yang terletak di pinggir kota, ada sebuah gubuk sederhana yang hanya dihuni oleh seorang gadis muda dan bayinya. Gubuk itu terlihat reot. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang hampir lapuk, dan atapnya sering bocor setiap kali hujan turun. Namun, di balik dinding tua itu, ada sebuah harapan yang selalu bertahan, cinta seorang ibu terhadap anaknya. Nama gadis itu adalah Aisyah, dan bayi yang ia peluk erat dalam pelukannya adalah Anissa, putri sematawayangnya yang baru berusia 6 bulan. Hari-hari Aisyah terasa sama. Setiap pagi, saat mentari belum sepenuhnya terbit, ia sudah bangun dan mulai merapikan gubuk kecilnya yang hampir roboh. Dindingnya sudah banyak yang berlubang, atapnya bocor jika hujan turun, dan lantai kayunya terlihat usang. Namun, itulah rumahnya, satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah, tempat ia berlindung bersama bayinya, Anissa. Meskipun keadaan begitu sulit, Aisyah tetap berusaha semampunya untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Aisyah tak lagi bisa mengingat dengan jelas kapan terakhir kali mereka makan dengan cukup. Dulu, bersama suaminya, Arif, mereka bisa menanam sayuran di halaman kecil belakang gubuk mereka. Arif selalu berusaha keras untuk memberikan kebutuhan hidup yang sederhana namun penuh dengan kehangatan. Namun, setelah kematian Arif dalam sebuah kecelakaan kerja yang tragis, hidup mereka berubah drastis. Aisyah kini harus berjuang sendirian. Tidak ada lagi pelukan hangat suaminya. Tidak ada lagi suara tawa mereka bersama di sore hari. Anissa, bayi mereka yang baru berusia 6 bulan, harus tumbuh dalam kondisi yang jauh dari layak. Aisyah sering merasa kelelahan. Tubuhnya semakin kurus. Matanya semakin sayu karena kurang tidur dan khawatir tentang masa depan. Setiap hari, ia pergi ke pasar atau rumah-rumah tetangga, mencari pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Menjadi pembantu rumah tangga, mengangkut kayu bakar, atau bahkan mencuci pakaian milik orang lain. Semua itu ia lakukan dengan harapan bisa memperoleh sedikit uang untuk membeli makanan bagi dirinya dan Anissa. Namun, meskipun Aisyah bekerja keras, gaji yang ia peroleh seringkali tidak cukup. Terkadang, uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk membeli sedikit beras, sementara kebutuhan lainnya terabaikan. Anissa, yang semakin tumbuh besar, semakin sering menangis karena kelaparan. Sebagai seorang ibu, Aisyah merasa terpuruk. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rasa malu mulai menggerogoti dirinya. Berulang kali, ia memikirkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar desa. Tetapi, ia tidak ingin dianggap sebagai orang yang hanya mengandalkan belas kasihan. Keputusasaan semakin dalam saat Anissa jatuh sakit. Bayinya yang kecil itu tampak lesu, tubuhnya demam, dan ia menolak makan. Aisyah tahu bahwa ini adalah tanda-tanda serius, tetapi ia tidak punya uang untuk membawa Anissa ke dokter. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mengompres tubuh Anissa dengan kain basah dan berharap demamnya turun. Namun, saat malam tiba, tangisan Anissa semakin keras, semakin memprihatinkan. Aisyah merasa hatinya hancur setiap kali mendengar tangisan anaknya. Ia merasa tidak berdaya, dan setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Aisyah memejamkan mata dan mencoba berdoa. Namun, meskipun berdoa, perasaan gelisah tak kunjung reda. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku terus seperti ini, apakah Anissa akan terus menderita? Pikir Aisyah dalam hati. Keputusasaannya semakin melanda. Ia tidak ingin menyerah, tetapi ia tidak tahu lagi jalan keluar dari penderitaan yang ia alami. Semua usaha yang ia lakukan terasa sia-sia, dan meskipun ia sudah berusaha bertahan, semakin hari ia merasa semakin terpuruk. Namun, di tengah semua kebingungannya,
Aisyah tiba-tiba teringat akan sesuatu yang sepertinya sudah lama terlupakan. Mungkin, ini saatnya aku memohon bantuan kepada orang lain, pikirnya. Ia tidak ingin terus hidup dalam kekurangan dan penderitaan ini, apalagi melihat Anissa yang semakin menderita. Aisyah tahu bahwa sebagai seorang ibu, ia harus melakukan apa saja demi anaknya. Itu adalah naluri yang tidak bisa ditahan. Tiba-tiba, sebuah keputusan yang begitu besar muncul dalam benaknya. Ia akan meminta uang kepada orang asing. Keputusan itu datang begitu saja, tanpa banyak berpikir. Aisyah merasa bahwa ini adalah jalan terakhir yang harus ia tempuh. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah ini, tetapi ia harus melakukan sesuatu untuk Anissa. Meskipun perasaan malu dan takut menyelimuti dirinya, Aisyah memutuskan untuk berani. Di tengah rasa cemas, ia memberanikan diri untuk keluar dari gubuk kecil itu, berjalan menuju jalan raya yang tak jauh dari desa mereka. Pagi itu, Aisyah berjalan perlahan, merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Anissa yang terbaring lemah di pelukannya tak berhenti menangis, dan setiap tangisan membuat Aisyah merasa semakin rapuh. Ia menatap kaki telanjangnya yang melangkah melewati jalan berbatu, dan semakin lama ia merasa semakin lelah. Namun, di dalam hatinya, Aisyah tahu bahwa ia harus terus melangkah. Jalan raya yang akan membawa Aisyah menuju keputusan besar itu tampak kosong, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Saat itu, Aisyah melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Seorang pria asing keluar dari mobil tersebut. Aisyah menatap pria itu dengan rasa penasaran. Ia mengenakan jas rapi dan kacamata hitam. Penampilannya sangat berbeda dengan orang-orang yang biasa ia temui di desanya. Pria itu terlihat sangat kaya dan sukses. Aisyah berhenti sejenak, merasa ragu. Matanya menatap pria itu dengan cemas. Namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Rasa takut dan malu mulai menyerang dirinya. Tetapi Aisyah mengingat Anissa, yang terus menangis di pelukannya. Melihat bayinya yang kelaparan dan sakit, Aisyah tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan yang campur aduk, Aisyah mulai melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti beban dunia ada di pundaknya. Pria itu menatapnya dengan bingung, seolah tidak memahami apa yang sedang terjadi. Aisyah berdiri di depannya, mengulurkan tangan, dan dengan suara yang hampir tak terdengar ia berkata, "Tolong, saya dan anak saya sangat kelaparan. Bisakah Anda memberi sedikit uang untuk membeli makanan?" Saat itu, dunia seperti berhenti sejenak. Aisyah menunggu dengan cemas, berharap pria itu akan memberikan bantuan. Ia merasa dirinya sangat kecil di hadapan pria itu, namun tidak ada pilihan lain. Ia berharap, meskipun hanya sedikit, pria itu akan membantu. Aisyah merasa sangat cemas saat ia menunggu jawaban dari pria asing itu. Detik demi detik berlalu dengan sangat lambat. Setiap napasnya terasa semakin berat, dan rasa malu terus menggerogoti hatinya. Bayinya, Anissa, masih menangis lemah di pelukannya, menambah rasa gelisah yang semakin menguasai dirinya. Aisyah berharap pria itu akan memberikan bantuan, meskipun hanya sedikit, untuk meringankan beban mereka. Namun, ia tak pernah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Anissa yang masih menangis. Aisyah merasa dirinya semakin kecil, seolah-olah dunia ini menghakiminya. Ia sudah terbiasa dengan rasa rendah diri, tetapi kali ini rasanya sangat menyakitkan. Ketika ia mengangkat pandangannya kembali, ia melihat pria itu sedang menggali dompetnya. Aisyah menahan napas, menunggu, berharap, dan khawatir. Namun, alih-alih hanya memberikan sedikit uang seperti yang Aisyah harapkan, pria itu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Pria itu memandangnya dengan tatapan lembut dan berkata, "Saya bisa memberi kamu uang, tentu saja. Tapi, ada hal yang lebih penting daripada uang. Kenapa kamu hanya meminta uang? Apakah kamu tidak ingin mengubah hidupmu?" Aisyah terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya ingin makanan untuk bayinya, tidak lebih. Namun, pria itu tidak berhenti di situ. "Apa yang kamu lakukan saat ini? Hidup dalam kekurangan? Apakah itu yang kamu inginkan? Kamu bisa melakukan lebih. Bisa memiliki kehidupan yang lebih baik." Pria itu melanjutkan. Suaranya tenang dan penuh perhatian. Namun kata-katanya seperti sebuah lemparan batu besar yang menyentuh dasar hatinya.
Aisyah tidak mengerti. Dia merasa kebingungannya semakin dalam. Mengubah hidup? Apakah itu mungkin? Siapa yang peduli dengan seseorang seperti dirinya? Seorang wanita miskin yang hanya bisa bertahan hidup dengan mencari belas kasihan orang lain? Namun, pria itu tidak berhenti memberikan tawaran yang lebih mengejutkan. Aku punya sebuah ide. Aku menjalankan sebuah perusahaan sosial yang membantu orang-orang seperti kamu. Mungkin kamu tertarik untuk bergabung. Aku bisa memberimu pekerjaan kecil di sana. Pekerjaan yang bisa membantu mengubah hidupmu. Aisyah merasa seperti tersentak dari tiduran panjang yang suram. Apa yang baru saja pria itu katakan? Pekerjaan? Perusahaan sosial? Semua kata-kata itu terasa asing, dan Aisyah merasa ketakutan. Apa yang ia ketahui tentang perusahaan atau pekerjaan? Yang ia tahu hanyalah bertahan hidup. Bagaimana menunggu makanan datang? Bagaimana menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak memiliki apa-apa? Namun, di mata pria itu ada sesuatu yang berbeda. Ada harapan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, kata pria itu, seolah mengerti apa yang ada di benak Aisyah. Aku tidak bisa menjanjikan semua hal baik, tapi aku yakin kamu bisa lebih dari ini. Kalau kamu ingin mencoba, aku bisa membantumu. Aisyah merasa bingung, tetapi ia juga merasa terkejut. Pertanyaan besar muncul di dalam hatinya. Mungkinkah hidupnya bisa berubah? Mungkinkah ia bisa memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik? Mungkinkah ia bisa meninggalkan kemiskinan yang selama ini mengikatnya? Namun, takut akan kegagalan dan rasa malu membuatnya hampir menarik diri. Bagaimana jika dia gagal? Bagaimana jika orang-orang menertawakannya? Namun, melihat Anissa yang masih meringkuk di pelukannya, Aisyah tahu bahwa dia harus melangkah maju. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir panjang. Anissa membutuhkan masa depan yang lebih baik. Dan jika ada kesempatan untuk itu, bahkan jika itu datang dari seseorang yang asing, Aisyah tahu ia harus mencobanya. Aisyah akhirnya menganggukkan kepala dengan penuh keraguan. Saya akan coba, jawabnya, suara yang bergetar namun penuh harapan. Aisyah memulai langkah barunya dengan penuh ketidakpastian. Pekerjaan yang diberikan oleh pria asing itu ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan. Meskipun perusahaan sosial yang ia masuki bertujuan untuk membantu orang-orang miskin, lingkungan baru itu sangat berbeda dengan apa yang Aisyah kenal. Di sana, semua orang tampak terdidik dan terlatih, memiliki keahlian dan pengalaman yang jauh melampaui dirinya. Aisyah merasa dirinya sangat kecil. Ia merasa seperti ikan kecil yang dilemparkan ke dalam laut yang dalam. Setiap hari, ia belajar sesuatu yang baru, cara berbicara dengan orang-orang di dunia profesional, cara berpakaian, bahkan cara menulis laporan yang layak diterima di tempat kerja. Semua itu sangat asing baginya. Aisyah tidak pernah tahu bahwa hidup bisa begitu rumit. Yang ia tahu hanyalah bertahan hidup. Namun di sini, di dunia ini, banyak hal yang harus ia pelajari jika ia ingin bertahan. Namun, meskipun Aisyah berusaha sebaik mungkin, ada satu hal yang selalu mengganjal di dalam hatinya. Ia merasa terisolasi. Setiap kali berbicara dengan rekan kerjanya, ia merasa ada jurang yang begitu dalam antara dirinya dan mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak ia mengerti, tentang pekerjaan yang mereka lakukan, tentang latar belakang pendidikan mereka, tentang perjalanan hidup mereka yang begitu berbeda dengan hidupnya yang penuh kesulitan. Aisyah merasa dirinya tidak pantas berada di sana, di dunia yang jauh berbeda dengan kehidupan sederhana yang ia jalani sebelumnya. Beberapa kali, ia mendengar bisikan di belakangnya. Kenapa orang seperti dia bisa bekerja di sini? Bisik beberapa orang dengan nada merendahkan. Apakah dia hanya mendapat kesempatan karena belas kasihan? Aisyah ingin menanggapi mereka, namun rasa malu yang mendalam menghalanginya. Ia tahu bahwa orang-orang ini tidak memahami perjuangannya. Mereka tidak tahu apa yang telah ia hadapi untuk bertahan hidup, untuk menyelamatkan anaknya dari kelaparan dan penderitaan. Di satu sisi, Aisyah merasa tertekan oleh pandangan orang-orang sekitar. Namun, di sisi lain, ia merasa ada hal yang berbeda yang mulai muncul dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami bahwa ia tidak bisa membiarkan pandangan orang lain mendikte hidupnya. Aisyah menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk berubah. Dan meskipun itu sulit, ia harus terus berjuang. Hari demi hari, Aisyah mulai melangkah lebih pasti. Ia tidak lagi terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya.
Ia mulai fokus pada pekerjaannya, berusaha belajar dan berkembang meskipun penuh tantangan. Perlahan-lahan, ia mulai mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya. Meski jauh dari sempurna, Aisyah mulai merasa bahwa hidupnya bisa berubah, bahwa ia tidak lagi hanya seorang gadis miskin yang terjebak dalam kekurangan. Namun, di balik perjuangan itu, ia tahu bahwa tantangan besar masih menunggunya. Seiring dengan berjalannya waktu, Aisyah semakin merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan harapan namun juga kontroversi. Meskipun dia berusaha keras untuk membuktikan dirinya, dunia tempatnya bekerja tidak seindah yang ia bayangkan. Rekan-rekan kerjanya semakin terlihat lebih sinis terhadapnya. Banyak yang mulai mencibir di belakangnya, mempertanyakan apakah Aisyah pantas berada di tempat itu. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai simbol keberuntungan semata, bukan karena kemampuan atau kerja keras. Seiring dengan perjalanan waktu, komentar-komentar itu semakin membangun dinding yang memisahkan Aisyah dari dunia baru yang seharusnya memberinya harapan. Pada awalnya, Aisyah mencoba untuk mengabaikan komentar-komentar negatif itu. Ia tahu bahwa setiap perubahan pasti datang dengan tantangan. Namun, semakin hari ia merasa semakin tertekan. Setiap kali ia berjalan menuju meja kerjanya, seolah ada mata-mata yang mengamatinya, menilai dari setiap gerakan yang ia buat. Ia mendengar bisikan di belakangnya tentang bagaimana dirinya hanyalah proyek penyelamatan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Beberapa orang mulai menganggapnya sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan atau latar belakang yang cukup. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, perjuangannya untuk bertahan hidup selama ini. Aisyah merasa hatinya semakin berat. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah ia memang pantas ada di tempat ini? Apakah ia hanya dianggap sebagai orang miskin yang diberi kesempatan hanya karena belas kasihan semata? Sebuah rasa sakit yang dalam merasukinya. Rasa yang datang bukan hanya dari sindiran-sindiran yang ia terima, tetapi juga dari dalam dirinya. Sebagai wanita yang tumbuh di tengah keterbatasan, Aisyah merasa tidak pernah benar-benar diakui, bahkan di dunia yang memberinya kesempatan ini. Namun, di tengah semua itu, Aisyah bertemu dengan seorang wanita yang berbeda. Hani, seorang kolega yang lebih senior dan bijaksana, mulai melihat Aisyah dengan cara yang berbeda. Hani tidak menghakimi, tidak seperti kebanyakan orang di perusahaan itu. Dia tahu apa yang sedang Aisyah alami, dan ia merasa bahwa Aisyah memiliki potensi yang belum terlihat oleh banyak orang. Hani mulai memberi Aisyah nasihat yang sangat berharga. Kamu tidak perlu buktikan apa-apa kepada orang lain. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan tentangmu, kata Hani dengan tulus. Kamu di sini bukan karena kebetulan, tapi karena usaha dan ketekunanmu. Jangan biarkan komentar negatif itu menghalangi jalanmu. Saran dari Hani mengubah banyak hal dalam cara pandang Aisyah. Perlahan, ia mulai belajar untuk tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aisyah mulai lebih fokus pada tugas-tugasnya. Setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya dilakukan dengan sepenuh hati. Dia menyadari bahwa meskipun ada orang yang tidak percaya padanya, itu bukan alasan untuk berhenti. Setiap kesulitan dan rintangan yang ia hadapi harusnya menjadi alasan untuk terus melangkah maju. Aisyah mulai menata dirinya kembali, melawan ketakutan dan rasa cemas yang selama ini membelenggunya. Namun, meskipun ia berusaha lebih keras, hal-hal tidak selalu berjalan mulus. Seringkali, ia merasa seperti berada di ujung jurang. Setiap kali Aisyah melakukan kesalahan, ia merasakan pandangan tajam dari rekan-rekannya. Ia merasa terkucilkan, meskipun secara profesional, ia tidak bisa menyangkal bahwa hasil kerjanya mulai membaik. Tapi masih ada jarak yang terasa sangat nyata. Rasa tidak diterima itu semakin memperburuk perasaannya. Aisyah merasa seperti sedang berjalan di atas tali, antara keinginan untuk membuktikan kemampuannya dan rasa takut akan kegagalan. Ia tahu bahwa ia harus terus bertahan, tetapi terkadang rasa lelah itu hampir tidak tertahankan. Akan tetapi, ada satu hal yang terus memberinya kekuatan, Anissa. Setiap kali ia melihat senyum anaknya, Aisyah merasakan energi baru. Untuk Anissa, ia harus melangkah lebih jauh, melewati semua rintangan ini. Setelah berbulan-bulan penuh dengan perjuangan, Aisyah mulai merasakan adanya perubahan dalam hidupnya. Meskipun banyak rintangan yang harus ia lewati, satu demi satu kesulitan itu mulai teratasi. Ia belajar untuk menanggapi tantangan dengan cara yang berbeda, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya dihargai.
tidak hanya oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Aisyah merasa semakin percaya diri dalam pekerjaan yang ia lakukan. Kembali ke tempat kerja, Aisyah mulai diakui karena dedikasinya. Tidak hanya dalam hal pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dalam kemampuannya untuk bertahan dalam tekanan yang terus mengintainya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang pemula yang datang hanya untuk diberi kesempatan. Sekarang, ia sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan baru ini, dan bahkan perlahan mulai menginspirasi beberapa orang di sekitarnya. Satu persatu, rekan-rekannya mulai melihat Aisyah bukan hanya sebagai wanita miskin yang diberi kesempatan, tetapi sebagai seorang pekerja yang keras dan berdedikasi. Namun, perubahan terbesar datang ketika Mark, pria yang pertama kali menawarkan pekerjaan ini, mulai melihat hasil kerja Aisyah yang luar biasa. Mark sangat terkesan dengan kemajuan yang dicapai Aisyah, terutama dengan seberapa cepat dia bisa belajar dan beradaptasi. Mark kemudian menawarkan posisi yang lebih tinggi untuk Aisyah, sebuah posisi yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan bisa ia capai. Aisyah merasa terkejut dan hampir tidak percaya. Posisi itu bukan hanya tentang uang atau pengakuan, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa lebih banyak membantu orang lain melalui perusahaan ini. Dengan posisi yang lebih tinggi, Aisyah bisa lebih berperan dalam program sosial yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Aisyah merasa bahwa ini adalah puncak dari segala perjuangan yang telah ia lakukan. Hidupnya mulai berubah drastis. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Aisyah merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih mandiri. Ia bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk Anissa. Semua kesulitan yang telah ia lewati, kini terasa seperti sebuah perjalanan yang berharga. Aisyah kini melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tahu bahwa apa yang ia miliki sekarang adalah hasil dari kerja keras, keberanian, dan ketekunan. Namun, meskipun hidupnya sudah mulai membaik, Aisyah tetap tidak melupakan akar hidupnya. Ia selalu mengingat bagaimana dulu ia berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Ia berjanji untuk terus memberi yang terbaik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Anissa. Bagi Aisyah, setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan panjang untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Aisyah duduk di beranda rumah barunya yang sederhana, sambil memandangi Anissa yang sedang berlarian di halaman, tertawa riang. Mata Aisyah tak bisa menahan air mata kebahagiaan yang mulai mengalir perlahan, meski ia berusaha menahannya. Perjalanan panjang yang ia lalui akhirnya membuahkan hasil. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur yang ia habiskan dengan kecemasan, akhirnya membuahkan hasil yang tak pernah ia bayangkan. Dari seorang gadis miskin yang terjerat dalam kesulitan hidup yang hampir tak terpecahkan, kini Aisyah bisa melihat masa depan dengan lebih cerah. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk Anissa, anaknya yang kini tumbuh dengan penuh kebahagiaan, jauh dari kesulitan yang dulu melingkupi hidup mereka. Beberapa tahun yang lalu, Aisyah tak bisa membayangkan hidupnya bisa berubah sedemikian rupa. Ia ingat bagaimana pada awalnya ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan kekurangan dan penderitaan. Di saat ia merasa hampir menyerah, ketika harapan tampak semakin tipis, sebuah kesempatan datang begitu saja, tanpa diduga. Meminta uang kepada seorang pria asing di jalanan ternyata menjadi titik balik yang membawa Aisyah pada perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, kontroversi, tetapi juga harapan. Awalnya, Aisyah merasa ragu untuk menerima tawaran pria asing itu. Ia merasa tidak pantas mendapatkan kesempatan yang diberikan kepadanya, apalagi dalam lingkungan yang begitu berbeda dengan apa yang ia kenal selama ini. Ia merasa seperti ikan kecil yang dilemparkan ke dalam lautan besar yang penuh dengan tantangan. Namun, seperti yang sering diajarkan oleh Hani, teman baiknya di tempat kerja, kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa pergi jika kamu tidak berani mencoba. Dan Aisyah memutuskan untuk mencoba, meskipun takut dan penuh keraguan. Perjalanan itu tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan tempat ia bekerja. Ketika banyak orang meragukan kemampuannya, Aisyah harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya beruntung. Setiap hari, Aisyah belajar hal baru, tentang dunia profesional, tentang cara berpikir yang berbeda, dan tentang dirinya sendiri. Meskipun banyak yang tidak mempercayainya, dia tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan ketika ia merasa terasingkan dan tidak diterima, ia tahu bahwa tujuannya lebih besar daripada sekadar mencari pengakuan.
Tujuan utamanya adalah memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Anissa, dan untuk itu, Aisyah siap melakukan apa saja. Perlahan namun pasti, Aisyah mulai mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya. Orang-orang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa di balik penampilannya yang sederhana, ada tekad yang luar biasa. Aisyah bukan lagi gadis miskin yang mengemis belas kasihan. Dia adalah seorang wanita yang telah berjuang keras untuk mencapai impian dan memberi masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Ketekunan dan dedikasinya tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memberi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Aisyah tidak pernah lupa akan hari-hari sulit yang telah ia lewati. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu mengingatkannya pada betapa berharganya kesempatan yang telah ia terima. Ia sadar bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan pilihan-pilihan itu seringkali datang dengan konsekuensi yang besar. Namun, Aisyah belajar bahwa meskipun perjalanan hidup penuh dengan liku-liku, dengan keberanian dan tekad, seseorang bisa mengubah nasibnya. Kini, setelah bertahun-tahun bekerja keras dan membangun hidup baru, Aisyah bisa melihat bagaimana semua usaha yang telah ia lakukan akhirnya membuahkan hasil. Posisi yang lebih tinggi di perusahaan tempat ia bekerja bukan hanya soal uang atau pengakuan. Bagi Aisyah, itu adalah simbol dari segala perjuangannya. Itu adalah bukti bahwa dengan ketekunan, siapapun bisa mengubah hidupnya, tidak peduli dari mana ia berasal atau seberapa besar rintangan yang dihadapi. Saat Aisyah duduk di beranda rumah barunya yang sederhana, ia teringat kembali pada gubuk kecil yang dulu ia huni bersama Anissa. Meski rumah ini jauh lebih besar dan lebih nyaman, Aisyah tidak pernah merasa bahwa ia lebih baik daripada orang-orang yang dulu tinggal di sekitarnya. Ia tetap menjalani hidup dengan prinsip yang sama, hidup dengan rendah hati, tidak melupakan asal-usul, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ia cintai. Melihat Anissa yang kini tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, Aisyah merasa bahwa semua penderitaan yang ia alami tidak sia-sia. Semua air mata yang jatuh, setiap malam yang penuh kecemasan, semuanya membentuk jalan hidup yang lebih baik. Aisyah tahu bahwa ia telah memberikan yang terbaik untuk Anissa. Itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan kepada anaknya. Sebuah kehidupan yang lebih baik, penuh dengan harapan, penuh dengan cinta, dan penuh dengan kesempatan. Aisyah tahu bahwa hidupnya belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun kini ia tidak lagi merasa takut. Ia telah belajar bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Dan yang terpenting, Aisyah belajar bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keberanian untuk bermimpi, untuk bertindak, dan untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Melihat masa depan, Aisyah merasa bahwa ada lebih banyak hal yang bisa ia capai. Dan kali ini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Aisyah berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membantu orang-orang yang membutuhkan, memberi kesempatan kepada mereka yang berada di posisi yang sama seperti dirinya dahulu. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia tahu bahwa ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana untuk berani mengubah takdir mereka. Pada akhirnya, Aisyah mengerti satu hal yang sangat berharga. Tidak ada yang lebih kuat daripada seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Itulah yang membuatnya mampu melewati segala kesulitan, dan itulah yang akan terus memberinya kekuatan di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.